Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiqah Murni dengan NIM 0805-11132-862. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari valuasi ekonomi. Nah, di sini saya mengerjakan tugas dari Praktikum Ekonomi Swadaya Kelautan. Nah, yang pertama itu, apa ada yang tahu apa itu valuasi ekonomi? Oke, kita next. Di sini saya akan menjelaskan nilai sesungguhnya dalam bisnis dan lingkungan dalam valuasi ekonomi. Nah, apa sih valuasi ekonomi? Valuasi ekonomi adalah metode untuk menentukan nilai suatu barang, jasa atau perusahaan berdasarkan manfaat ekonomi yang diperoleh. Ini biasanya melampaui dari harga pasar sederhana. Nilai ini bisa berbeda dari harga pasar karena mempertimbangkan manfaat subjektif, prospek masa depan, dan dampak eksternal yang seringkali tidak tercermin dalam transaksi pasar. Di sini ada contoh nyatanya, misalnya nilai sebuah perusahaan tidak hanya dilihat dari aset fisiknya, tetapi juga potensi keuntungan di masa depan, pangsa pasar, inovasi, dan kualitas manajemen. Di sini ada tujuan valuasi ekonomi. Di sini ada beberapa tujuannya. Itu salah satunya itu pengembalian keputusan bisnis. Yang pertama itu valuasi ekonomi mendukung keputusan strategis seperti investasi, penjualan aset, merger atau akuisisi perusahaan dengan memberikan gambaran nilai yang komprehensif. Yang kedua, menarik investor. Di sini kita akan menentukan nilai wajar perusahaan yang sangat penting untuk menarik investor baru dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan mengenai potensi pertumbuhan dan profitabilitas. Nah, yang ketiga itu nilai jasa lingkungan. Di sini nilai ini membantu menghitung nilai jasa lingkungan dan sumber daya alam yang tidak memiliki harga pasar langsung, seperti udara bersih, air, atau keindahan alam untuk tujuan konservasi dan manajemen. Yang keempat itu ada kompensasi kerusakan lingkungan, yang biasanya itu digunakan untuk menilai kerusakan lingkungan yang memungkinkan penentuan kompensasi yang adil dan dasar untuk kebijakan pemulihan serta pencegahan. Nah, berikutnya di sini ada karakteristik barang dan jasa dalam valuasi ekonomi. Yang pertama itu ada perikanan. Nilai ini biasanya dihasilkan dari aktivitas penangkapan ikan dan budidaya laut, seperti penangkapan ikan tuna. Dan biasanya untuk budidaya laut itu bermacam-macam, seperti kayak pemeliharaan ikan bandeng. Kemudian di sini ada transfer laut, penilai dari kegiatan transport penumpang dan pengiriman barang melalui jalur laut. Di sini biasanya karena transfer laut itu memudahkan untuk pengiriman barang karena aksesnya mudah dilalui dan harganya relatif lebih murah dan tidak terkendala kemacetan. Yang ketiga itu ada pariwisata. Nilai ini berasal dari kegiatan wisata berbasis alam seperti menyelam, snorkeling, pengamatan biota laut, dan fasilitas penginapan. Dan keempat itu ada jasa ekosistem. Valuasi ini berkontribusi laut dalam mengatur iklim, nilai dari kemampuan perlindungan ekosistem pesisir, layanan yang diberikan oleh ekosistem laut dalam menjaga kualitas air. Nah, ini ialah metode yang sering digunakan dalam valuasi ekonomi. Salah satunya ialah metode harga pasar konvensional. Nah, biasanya salah satu metode ini menentukan harga yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Metode ini digunakan untuk menilai atau menentukan nilai wajar suatu aset
produk atau jasa dengan mengacu pada harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar yang kompetitif, yaitu harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual yang memiliki pengetahuan yang cukup dan bertindak secara bebas. Yang kedua itu metode pasar ganti. Nah, untuk metode pasar ganti ini ialah pendekatan penilaian yang digunakan untuk menilai suatu aset atau jasa dengan menggunakan nilai atau harga dari aset atau jasa lain yang dianggap sebagai pengganti atau substitusi. Dalam konteks ini, aset pengganti harus memiliki karakteristik dan fungsi yang sangat mirip atau serupa dengan aset yang sedang dinilai. Yang ketiga, itu ada metode simulasi pasar. Metode ini biasanya digunakan untuk pendekatan dalam penilaian yang digunakan untuk menilai wajar suatu aset, produk atau jasa dengan menciptakan kondisi pasar yang disimulasikan. Dalam metode ini, peneliti atau penilai membangun model pasar tiruan yang mencerminkan karakteristik pasar nyata untuk memperkirakan perilaku harga dan permintaan terhadap aset atau produk yang dinilai. Keempat, yaitu ada metode transfer keuntungan atau benefit. Metode ini biasanya digunakan untuk hasil studi valuasi dari lokasi atau objek lain, studi site, untuk mereka memperkirakan nilai ekonomi di lokasi baru yang memiliki kondisi serupa. Artinya, daripada melakukan survei atau penelitian baru yang biasanya relatif mahal dan memakan waktu, kita mentransfer nilai manfaat atau keuntungan dari tadi sebelumnya ke lokasi yang diteliti sekarang. Yang kelima itu ada metode valuasi ekonomi partisipatory. Di sini metode ini melakukan pendekatan valuasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Salah satunya seperti nelayan, budidaya, pengelolaan wisata, LSM, pemerintahan daerah, dan lain sebagainya. Dalam proses penentuan nilai ekonomi dari sumber daya atau jasa ekosistem. Di sini ada faktor yang mempengaruhi valuasi ekonomi. Salah satunya itu ada kinerja dan pertumbuhan. Yang kedua itu ada regulasi pasar. Yang ketiga itu ada aset, bisa berupa fisik dan non fisik. Yang keempat itu stabilitas pendapatan. Yang kelima itu ada posisi kompetitif. Di sini ada perbedaan valuasi dan harga pasar. Untuk perbedaannya sendiri itu, yang pertama bisa kita lihat untuk perbedaan harga pasar dan valuasi ekonomi. Yang pertama itu untuk harga pasar, nilai transaksi yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pada waktu tertentu. Ini artinya harga yang dibayar oleh pembeli dan diterima oleh penjual dalam transaksi real atau bersedia, seperti itu. Jadi waktu pembayaran itu antara pihak pembeli dan penjual itu sudah bersedia atau menerima, seperti itu. Nah, untuk harga pasar ini mencerminkan utilitas marginal dan kelangkaan barang. Dan kalau valuasi ekonomi sendiri itu mencerminkan manfaat atau nilai total yang bisa terasakan oleh individu atau masyarakat. Ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena memasukkan faktor-faktor non pasar seperti nilai intrinsik, nilai warisan, dan eksternalitas. Nah, di sini ada keunggulan valuasi ekonomi. Di sini ada 5 keunggulan. Yang pertama itu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua itu alat meningkatkan apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga itu pengambilan kebijakan untuk
menduga efisiensi ekonomi. Yang keempat itu analisis ekonomi pada suatu aktivitas. Dan yang kelima itu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sekian materi evaluasi ekonomi yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan atau salah penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.